Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ummata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kamalil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat ahli majlis yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan dan yang sangat diharapkan doanya. Semoga dengan terwujudnya acara yang mulia ini, segala dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita dan dosa-dosa leluhur kita, dosa-dosa keluarga kita dan dosa-dosa keturunan kita, dosa-dosa guru-guru kita dan dosa-dosa murid-murid kita, dosa-dosa saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita, dosa-dosa tetangga-tetangga kita dan dosa-dosa ahli kampung dan ahli negeri kita, mukminin mukminat, dan dosa-dosa seluruh saudara-saudara kita yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga semuanya oleh Allah diampuni dosa-dosanya, ditutupi kita semua dan mereka segala aib kita dan aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan semoga segala hajat-hajat kita, keinginan kita yang baik di sisi Allah, semoga dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan semoga derajat kita ditinggikan oleh Allah kepada derajat yang paling tinggi di sisinya dan di sisi Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita semua
di majelis yang agung ini bersama-sama berniat mengagungkan Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada pokoknya, lalu juga mengagungkan segala yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita berniat mewujudkan tanda-tanda cinta dan kerinduan dan juga keyakinan dan ketaatan terhadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan terhadap Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kecintaan kita kepada seluruh yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita juga kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan kita kepada para ulama-ulamanya, guru-guru kita semua. Dan kita semuanya bersama-sama di majelis yang agung ini mensyiarkan syiar-syiar Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita bersama-sama bukan cuma mengenang, tapi juga mengenangkan kepada semua saudara-saudara kita muslim dimanapun berada dan kapanpun berada. Bukan cuma kita saja yang mengenal, tapi mengenalkan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini tentang keagungan Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita di majelis yang agung ini bersama-sama mensyukuri seluruh nikmat yang Allah wujudkan di alamul wujud, yang Allah wujudkan di alam keberadaan makhluk, yang mana seluruh nikmat ini Allah jadikan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai wasilahnya dan sumbernya. Artinya tidak akan ada wujud semua makhluk, dan tidak akan ada segala kebaikan di makhluk terkecuali itu semua lahir dari satu wujud kekasih Allah, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari wujud awal Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu wujud nur, wujud cahaya min nurillah, dari nur Allah Jalla Jalaluhu wahdah, sampai wujud ruh, sampai wujud jasad bersama ruh, wujud dzatiyah dan wujud wasfiyah, sifat-sifat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana wasfiyah beliau salah satunya yang menyebar ke dada-dada mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, seluruh ahli kedekatan dengan Allah, ahli pertemuan dengan Allah, ahli derajat yang tinggi di sisi Allah, ahli ridha Allah, ahli cinta Allah, ahli barakah Allah, ahli ampunan Allah, ahli taufik hidayah Allah, ahli pertolongan Allah, ahli surganya Allah,
ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi. Semua pada kebagian daripada wasfiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasfiyah? Wasfiyah itu adalah sifat-sifat Nabi kita. Di antara sifat-sifat Nabi kita adalah keilmuan Nabi kita. Itulah sifat-sifat Nabi kita. Dari keilmuan Nabi kita ini maka manusia dan bangsa jin yang mendapatkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi agung dari kehinaannya, menjadi suci dari kekotorannya, menjadi beruntung dari kerugiannya, menjadi terpuji dari ketercelaannya, menjadi unggul dari kekurangannya, menjadi sempurna dari kecacatannya, menjadi wangi dari kebauannya, menjadi terang dari kegelapannya. Itu semua dikarenakan mendapat bagian dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bagian dari sifat Nabi. Lalu manusia dan bangsa jin yang menerima ilmu Nabi ini sesuai dengan keilmuan yang diterima oleh masing-masing, maka lahirlah derajat-derajat dalam keilmuannya. Ada yang sampai derajat wilayah, wali, ma'rifat kepada Allah. Itu semua adalah derajat yang lahir dari keilmuan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ada derajat ulama, alim. Derajat keulamaan pun lahir daripada keilmuan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ada derajat solehin. Derajat kesolehan lahir daripada keilmuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada derajat syuhada, kesyahidan. Ini juga lahir dari keilmuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada derajat muqarrabin, ada derajat siddiqin. Serendah-rendahnya mukminin yang awam, muslimin yang awam, itu semua kalau kita telaah dan kita hayati bahwa derajat-derajat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, itu semua dikarenakan ada sifat daripada sifat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dirinya, yaitu sifat keilmuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya yang jadi wali, yang jadi ulama, yang jadi salihin, yang jadi syuhada, yang jadi muqarrabin, yang jadi siddiqin, yang jadi orang-orang besar di dunia dan di akhirat, itu semua dikarenakan menerima salah satu sifat daripada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dari sifat ini tidak semua hanya tetesannya. Artinya tidak semua keilmuan Nabi diberikan kepada umat.
Ilmu yang Nabi berikan kepada umat adalah ilmu yang ditugaskan oleh Allah disampaikan kepada umat. Karena dalam keilmuan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibagi tiga. Ada keilmuan yang Allah tugaskan kepada Nabi kita supaya diajarkan lagi, ditabligkan lagi kepada umat, yaitu ilmu wahyu, ilmu Quran, yang lalu dijabar luaskan dan dipraktekan melalui sunnahnya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu asrar, adalah ilmu rahasia-rahasia yang tidak Nabi ajarkan kecuali kepada umat beliau yang spesial, umat yang tertentu, tidak diumumkan oleh beliau kepada seluruhnya. Karena akan menjadi fitnah bagi umat ini, bukan ilmu yang salah, tapi karena tidak akan mampunya umat ini di dalam memahami ilmu ini, otaknya yang tidak akan mampu, hatinya tidak akan mampu. Ini namanya ilmu asrar. Lalu ilmu yang ketiga adalah al-ilmul maktub, ilmu yang anugerahkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang Nabi simpan hanya antara dirinya beliau dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mengetahuinya. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menerimanya ilmu tersebut. Salah satu buktinya, andai kata ilmu Nabi ini Nabi berikan kepada satu saja makhluk Allah, jangankan manusia, malaikat pun tidak ada yang diberi. Andai kata semua bisa, maka tidak mungkin malaikat Jibril alaihissalatu wassalam tidak bisa mengikuti Nabi kita melintasi Sidratul Muntaha. Tidak mungkin seluruh malaikat muqarrabin dan seluruh rasul-rasul yang agung tidak melihat Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yakni tidak bisa melihat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Seluruh makhluk tidak ada yang diizinkan oleh Allah bisa melihat zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena ini adalah ilmu yang khusus Allah berikan kepada kekasihnya hanya satu, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu ini bisa dibagi kepada siapapun, tentu malaikat-malaikat muqarrabin bisa melihat zat Allah sebelum wafatnya. Begitu pula para rasul-rasul Allah bisa melihat zat Allah seperti Nabi kita waktu Mi'raj sebelum wafatnya. Namun satu pun makhluk Allah tidak ada yang bisa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah, ingin melihat zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Boro-boro melihat zat Allah, melihat gunung saja, ketika Allah tajalli kepada gunung tersebut, gunungnya saja sudah tidak bisa dilihat. Kenapa? Wa kharra Musa sa'iqa, di dalam Quran disebutkan karena Nabi Musa keburu pingsan, hancur gunung, meledak gunung. Nabi Musa yang pingsan. Bagaimana mungkin bisa melihat zat Allah?
melihat nur tajallinya saja tidak bisa. Artinya Allah tidak memberikan keilmuan yang khusus ini kepada siapapun makhluknya, hanya kepada satu makhluknya yang Allah pilih, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini al-ilmul maktum, ilmu yang disimpan oleh Nabi kita hanya untuk beliau saja. Karena Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melewati batas kemampuan seluruh makhluk Allah. Nabi kita itu makhluk Allah, namun dalam derajatnya Nabi kita melewati seluruh batas derajat semua makhluk Allah. Makhluk Allah dikasih ilmu oleh Allah, malaikat dikasih ilmu, para nabi, para rasul dikasih ilmu. Ilmu Nabi kita melewati batas ilmunya semua malaikat Allah dan para nabi dan para rasul Allah. Para nabi, para rasul dikasih mukjizat, namun mukjizat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad melewati batas. Mukjizatnya para nabi dan para rasul Allah selalu melewati batas. Para rasul khawarik lil adat, para nabi khawarik lil adat, membedah adat. Namun membedah adatnya Nabi kita melewati batas khawariknya semua ahlul khawarik. Semua dilewati oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka benar apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berpesan kepada kita, da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Kata Al-Imam Al-Busiri, biarkanlah orang-orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa alaihi salatu wassalam sekehendaknya, namun kamu sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu harus sungguh-sungguh betul-betul di dalam memujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna fadla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun. Karena sesungguhnya keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa batas. Tidak ada batasnya. Ketika keunggulan para rasul ada batasnya di sini, rasul ini di sini, rasul ini di sini, nabi ini di sini, malaikat ini di sini, malaikat ini di sini batasannya. Tapi Rasulullah SAW melewati batas, semuanya batas. Fayu'rib anhu natiqun bifami, hingga tidak akan mungkin orang Arab, orang Ajam bisa mengungkapkan keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan seluruhnya, satu pernya saja tidak akan mungkin. Maka para ulama semuanya akhirnya bertekuk lutut ketika mengungkap keagungan dan keunggulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umurnya yang habis, bukan keagungan Rasul yang habis. Kemampuan berbicara yang habis, bukan keagungan Rasul yang habis. Kemampuan menulis yang habis, bukan keunggulan Rasulullah SAW yang habis. Bahkan makhluknya semuanya yang habis, bukan keunggulan Rasulullah SAW yang habis.
Kalau kita membayangkan bagaimana keilmuan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, pengetahuannya bagaimana, namun kita bisa mengetahui dari kisah yang barusan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam hanya bisa membarengi Nabi sampai Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke alam sana sampai pertemuan dengan Rabbul Alamin. Malaikat Jibril boro-boro bisa masuk, tahu pun tidak. Dari sisi keilmuan dan dari sisi kemampuan zahir dan batin, malaikat Jibril tetap ada batasnya. Padahal malaikat Jibril sudah disebut oleh Allah dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, memiliki kekuatan dan kegagahan yang luar biasa itu malaikat Jibril. Namun tetap ada batasannya. Tapi Nabi kita dalam sisi keilmuan, Nabi kita tahu apa yang setelah Sidratul Muntaha, hingga Nabi kita berjalan sendirian tanpa ada petunjuk, tanpa ada yang menunjukkan. Begitu pula Nabi kita dikasih kemampuan jasmani ruhani hingga beliau tidak terbakar dengan hebatnya cahaya yang ada di alam sana, sementara malaikat Jibril terbakar. Allah. Ini al-ilmul maktum. Maka banyak orang yang memang terkecoh karena mereka tidak tahu tentang keilmuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa ilmu Nabi itu hanya ilmu wahyu saja, hanya Quran saja. La, hasya wa kalla. Kalau Quran ini oleh Nabi dibebaskan kepada umat, maka di umat ini menjadi ahli surga karena ilmu Nabi yang Allah ajarkan kepada Nabi. Karena ilmu Quran. Yang punya derajat ulama, wali, siddiqin, muqarrabin, itu semuanya karena ilmu Quran, bisa mengamalkan Quran. Ini ilmu wahyu. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang membawakannya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu asrar, ilmu rahasia-rahasia, ini khusus. Ini tidak ditabligkan oleh Nabi. Kalau ilmu Quran ditabligkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi. Ini ilmu asrar, ilmu khusus. Lalu siapa yang mengajarkan kepada Nabi? Apakah malaikat Jibril? La. Tapi ini antara Nabi dan antara Rabbnya Jalla Jalaluhu wahda. Allah lah yang mengajarkan langsung kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apalagi al-ilmul maktum, ilmu yang khusus disimpan oleh Nabi, dirahasiakan oleh Nabi. Tidak ada satupun makhluk Allah, apalagi umatnya, hatta para nabi, para rasul, para malaikat pun, hatta malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, yang diberitahu oleh Nabi, karena tidak akan ada yang mampu, karena tidak ada yang bisa menjadi ahli di dalam menerima ilmu tersebut. Karena di dalam kaidah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memberikan ilmu kepada yang bukan ahlinya, maka yang memberikan ilmu itu zalim. Maka sebagai guru tentunya harus melihat kemampuan sang murid. Karena kalau kita sebagai guru memberikan ilmu yang murid ini kira-kira tidak mampu, maka kita sebagai guru, guru yang zalim kepada muridnya. Bukan Nabi yang pelit, tapi Nabi sayang. Siapa yang bisa menerima ilmu ini? Karena ilmu ini adalah ilmu yang khusus Allah berikan hanya kepada satu makhluknya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka kita semuanya bersama-sama di majlis yang agung seperti ini bersyukur kepada Allah
bahwa kita semuanya oleh Allah dipilih menjadi umat Rasulnya yang teragung, nabinya yang termulia, imam semua nabi, imam semua rasul, imam semua malaikat, imam semua hamba-hamba Allah yang diberi kedudukan oleh Allah yang tinggi, imam ahlul maqamat al-aliyah. Imamnya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jangan heran apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajarkan kepada umatnya tentu akan melebihi dengan apa yang diajarkan oleh para rasul terdahulu kepada umatnya masing-masing. Maka umat ini mendapat nilai dari Rabbul Alamin. Dari sebelah langit ketujuh ke sana tuh Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah menyatakan ini penilaian dari Allah dan ikrar dari Allah. Kuntum, kalian semua terbukti, yakni kalian umat kekasihku Muhammad. Khairu ummatin, kalian menjadi umat terbaik. Dalam sejarah keumatan, umat Rasul manapun tidak ada umat yang terbaik. Kalau umat Rasul-Rasul yang lain baik, maka yang terbaik adalah umat kekasihku Muhammad. Khairu ummat, khairiyah, yakni keterbaikan ini dikarenakan sang pendidiknya, sang pentarbiyahnya, uswahnya dan qudwahnya adalah imamul kul, imam semua makhluk Allah. Sehingga pantas kalau umatnya ini mendapatkan khairiyah, yakni keterbaikan dalam berbagai hal kebaikan, maka umat ini mendapat keterbaikan dari sisi keilmuan terbaik, dari sisi amaliyah terbaik, dari sisi akhlak terbaik, dari sisi kalimat thayyibah terbaik, hatta dari sisi anugerah dari Allah dan pahala dari Allah dari sedikit amal yang diamalkan oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sedikit ini Allah berikan ganjaran yang jauh melebihi apa yang Allah berikan kepada umat Rasul-Rasul terdahulu atas amalnya yang banyak. Maka dipendekannya umur umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sengaja oleh Allah agar Allah memperlihatkan dan mempublikasikan kepada semua umat Rasul-Rasul terdahulu. Allah berkehendak akan memperlihatkan keunggulan umat ini. Kalau dalam bahasa kita, lihat oleh kalian semua, ini umat nabiku, Nabi akhir zaman, kekasihku Muhammad. Aku sengaja pendekkan umurnya antara 60-70 tahun. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, kira-kira seperti itu. Namun dalam usia yang pendek gitu, pahala yang diraih oleh umat kekasihku Muhammad, derajat yang diraih oleh umat kekasihku Muhammad mengalahkan pahala dan derajat anugerah yang telah aku berikan kepada umat Rasul-Rasul yang lain sebelumnya, yang umurnya aku panjangkan. Umurnya aku panjangkan, ratusan tahun umurnya. Ada yang sampai mendekati 1000 tahun, ada yang 1000 tahun, yang lebih dari 1000 tahun. Sementara umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah umurnya dipendekkan. Umumnya antara 60-70 tahun.
Apa hikmah dipendekkan umur umat Nabi Muhammad? Hikmahnya agar semua tahu terhadap kehebatan dan keunggulan umat Nabi akhir zaman ini. Cekurang Sunda mah tuh tinggali cacak sakedeng ge umurna geus siga kitu pemomun pan. Jadi bukan kekurangan dipendekkan umurnya, bukan kekurangan, justru ini adalah keunggulan bagi umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang usianya pendek sekali, namun Masya Allah keagungannya wangi menyeluruh ke seluruh ahli bumi dan ahli langit. Kita lihat berapa usianya Al-Imamul Ghazali, berapa usianya Al-Imam Syafi'i. Beliau wafat di usia muda bukan? Berapa usianya Al-Imam An-Nawawi? Allah, tapi di usia muda beliau Masya Allah, tabarakallah, Allah memberikan anugerah keberkahan yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Hingga di dalam kisahnya manakibnya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya terjadi ketika Mi'raj, salah satu wali daripada aulia Allah mengkisahkan bahwasanya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam pertemuannya beliau pernah mempermasalahkan ungkapan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul pernah bersabda dengan sabdanya begini, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama-ulama umatku laksana para nabi Bani Israel. Para nabi Bani Israel itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Para nabi Bani Israel itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan para nabi-nabi, para rasul-rasul Allah itu kebanyakannya adalah Bani Israel. Rasulullah pernah mengungkapkan itu, ulama-ulama umatku ka'ambiya'i Bani Israel, laksana para nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mempertanyakan tentang ungkapan ini kepada Nabi kita langsung saat Nabi kita bertemu di langit bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Musa meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan salah satu contoh siapa orangnya yang seperti para nabi Bani Israel itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil ruhnya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu. Menghadaplah Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Lalu Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu dihadapkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh Rasulullah. Terjadilah munadharah, diskusi antara Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Musa mengecek dan mengetes Al-Imamul Ghazali keabsahannya di dalam keilmuan, apakah ini pantas
disejajarkan dengan para nabi-nabi Bani Israel seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah ataukah tidak? Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Masmuk, siapa namamu?" Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu menjawab, "Ana Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali." Saya adalah Muhammad, putra Muhammad, orang kampung Ghazala. Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengulang pertanyaannya, "Masmuk, siapa namamu?" Al-Imam Al-Ghazali menjawab tetap, "Ana Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali." Saya Muhammad bin Muhammad orang kampung Ghazala. Nabi Musa bertanya lagi ketiga kali, "Masmuk, siapa namamu?" Al-Imam Al-Ghazali menjawab lagi, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Saya Muhammad, anaknya Muhammad, orang kampung Ghazali. Terjadilah di sini munadharah. Kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Saya tidak menanyakan bapakmu dan saya tidak menanyakan kakekmu dan saya tidak menanyakan kampung halamanmu. Yang saya tanyakan namamu, kenapa kau menjawab dengan nama bapak, dengan nama kakek, dengan nama kampung?" Maka Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala menjawab dengan jawaban ilmiah, "Ya kalimullah, wahai kalimullah, saya membaca Al-Quranul Karim, kalamullah al-qadim. Di sana saya menemukan pembicaraan antara engkau dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada engkau, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di lengan kananmu wahai Musa? Lalu saya menemukan bahwa engkau menjawab kepada Allah dengan jawaban yang mana Allah tidak bertanya tentang itu. Ya asaya, ini adalah tongkatku. Lalu engkau menceritakan tentang hikmah-hikmah tongkat tersebut. Padahal yang ditanyakan oleh Allah, apa yang ada di lengan kananmu. Tapi kau tidak menjawab, ya asaya, ini adalah apa? Tongkat. Malah ditambah dengan hikmah-hikmah tongkat ini. Nabi Musa alaihissalatu wassalam lalu menjawab kepada Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi Musa, saat itu saya merasa bahagia. Karena siapa sih orangnya yang diajak berbicara oleh Allah Jalla Jalaluhu. Saking bahagianya saya menceritakan tentang hikmah-hikmah tongkat ini. Lalu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala menjawab kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya kalimullah, wahai kalimullah, saya pun juga begitu. Siapa sih orangnya yang bisa berbicara dengan engkau saat ini? Nabi Musa alaihissalatu wassalam sudah terdiam beliau. Lalu punggung Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di istilah kita mah dirojok punggungnya dari belakang. Tak ada dia Ghazali. Beradablah wahai Ghazali. Sudah. Nabi Musa sudah habis munadharahnya oleh Al-Imam Al-Ghazali. Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam melirik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi Musa, ya Muhammad, benar apa yang kau katakan, bahwa ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel, ulama-ulama umatku laksana nabi-nabi Bani Israel. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi kita, hal wajadta fi ummatika habran mithla hadha? Apakah engkau menemukan di umatmu habron? Al-habr, orang yang ilmunya melaut, seperti ini. Apakah kau menemukan al-habr di umatmu seperti ini? Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, la, tidak aku temukan di umatku. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebagai bukti bahwasanya ulama-ulama daripada umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka'anbiya'i Bani Israel. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti diturunkan dari langit, Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan menemukan banyak dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang persis kaum Hawariyin, sahabat-sahabat beliau. Nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman akan menemukan banyak. Dulu kaum Hawariyin hanya 12 orang. Nabi Isa alaihissalatu wassalam memiliki sahabat yang sangat istimewa, hanya 12 orang, disebut kaum Hawariyin. Tapi ternyata di umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, Nabi sudah menyatakan dari awal, nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan menemukan kaum banyak, yakni daripada umat beliau, yang mana hum mithlu hawariyi, yang mana kaum tersebut persis seperti sahabat-sahabat Nabi Isa yang disebut dengan hawariyin. Ini menunjukkan kepada keunggulan umat ini, dan keunggulan umat ini semuanya bersumber daripada keagungan dan keunggulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disyukuri dalam maulid-maulid. Kita mensyukuri seluruh nikmat yang Allah wujudkan di alamul wujud, yang disebut rahmatan lil alamin. Artinya semua alam mendapatkan rahmat dari Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Artinya semua alam tidak mendapatkan rahmat kecuali melalui Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita oleh Allah diciptakan sebagai sumber rahmat bagi seluruh makhluk Allah yang lainnya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan rahmatnya Nabi kita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmat kepada satupun makhluknya dimanapun, di alam manapun dan alam-alamnya, terkecuali rahmat tersebut Allah jadikan Nabi kita sebagai sumbernya dan sebagai wasilahnya. Dari Nabi kita lah mengalir, dari Nabi kita lah melimpah rahmat kepada seluruh makhluk Allah. Ini makna daripada rahmatan lil alamin. Dan Allah tidak menciptakan sebelumnya dan tidak akan menciptakan sesudahnya makhluk yang dijadikan rahmatan lil alamin selain Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal yang wajar. Andai kata Nabi kita menjadi rahmat, sumber rahmat bagi semua alam semesta, lalu kepada umatnya memberikan rahmat yang terbanyak, hingga umatnya menjadi umat terbaik di antara seluruh umat rasul-rasul yang lain. Sehingga Allah menyatakan dalam Qur'annya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa arti bil mu'minina raufur rahim? Bil mu'minina raufur rahim artinya umat ini, mukminin ini mendapatkan rahmat yang spesial, kasih sayang yang spesial dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang jauh berbeda dengan rahmatan lil alamin. Semua makhluk dapat rahmat dari Nabi kita, tapi umatnya yang beriman mendapat rahmat yang spesial. Makanya dengan segat mubalaghah, makanya sengaja didahulukan bil mukmininanya, yang memang seharusnya raufun rahimun bil mukminin, tapi bil mukmininnya didahulukan. Bil mukminina raufun rahimun, dan dengan segat mubalaghah raufun rahimun. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat kasih sayang dari Nabi yang sangat spesial, yang tidak diberikan kepada siapapun. Maka umat ini menjadi umat khairiyah, umat terbaik di antara semua umat-umat para rasul yang lainnya. Inilah yang kita syukuri dalam muludan-muludan ini. Syukur kita. Alhamdulillah. Ingat bahwa kita mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam artinya mengagungkan seluruh keagungan, yang keagungan tersebut lahir dari Nabi kita. Kalau kita mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam artinya kita mengagungkan seluruh keterpujian dan kebaikan, rahmat yang lahir dari Nabi kita. Kalau kita mensyukuri atas diciptakan, dilahirkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, artinya kita mensyukuri seluruh nikmat, seluruh kebaikan, seluruh rahmat, keberkahan, bahkan wujudnya alam semesta ini yang semua lahir dari Nabi kita. Maka muludan mah nukuran sakabeh alam semesta. Muludan mah naon cenah? Nyukuran sakabeh alam semesta. Urang boga imah, syukuran imah we wungkul ngan sakitu segede pelok. Imah naon? Urang boga naon? Urang jadi lurah, nyukuran jadi lurah ngan sakitu pangkatna ge pangkat dunya aja basa leutik. Coba urang boga naon? Urang boga anak, syukuran urang boga anak. Ka anak lagi ngan sakitu. Ting rek salamatin moal, komo mun nyaritakeun nyalametkeun. Lamun urang muludan ta ieu teh urang teh nyukuran sakabeh alam semesta disukuran. Naon sababna? Apan abeh alam semesta teh diciptakeun ti Nabi urang. Urang teh nyukuran sakabeh nikmat, sakabeh rahmat. Naon sababna? Apan rahmat nikmat teh lahir ti Nabi urang. Urang teh nyukuran segala keterpujian kabeh darajat anu mulia di sisi Allah, di munggu Allah disyukuri ku urang tah. Nyukuran muludan teh kitu. Naon sababna? Apan kabeh darajat teh lahirna ti Nabi urang. Anu jadi wali ti satu. Anu jadi ulama ti satu. Ujung-ujung jadi ulama. Kabeh teh tetesan eta. Anu jadi wali teh lain sagemblengna ilmuna tetesan tina ilmuna.
lu jadi ulama, lu jadi syuhada, lu jadi mati syahid, solihin. Sadaya na tetesan, semuanya hanya tetesan. Jadi kalau kita mensyukuri maulid Nabi, kelahiran Nabi, mensyukuri seluruh alam semesta yang Allah ciptakan. Maka tidak ada syukur yang terhebat di alam semesta ini kecuali mensyukuri diciptakan dan dilahirkan Sayyidina Muhammad. Ini syukuran yang terhebat di alam semesta. Anda cari siapa yang bikin syukuran, siapa yang mengadakan syukuran. Syukuran apa? Coba tanya. Di alam semesta ini tidak ada syukuran yang terhebat kecuali syukuran atas diciptakan dan dilahirkan Sayyidina Muhammad. Karena mensyukuri diciptakan dan dilahirkan Nabi Muhammad SAW adalah mensyukuri seluruh alam semesta, mensyukuri segala kebaikan, mensyukuri seluruh rahmat, mensyukuri seluruh derajat, mensyukuri iman, Islam, ihsan, mensyukuri ilmu, amal soleh, mensyukuri segala. Termasuk wujud kita syukuri. Termasuk iman Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, kita syukuri melalui apa? Syukuran atas diciptakan dan dilahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jelas? Jelas? Maka tidak ada acara yang paling istimewa di alam semesta ini terkecuali acara tasyakuran atas diciptakan dan atas dilahirkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini acara yang paling istimewa. Maka para wali-wali Allah sangat mencintai acara ini. Para ulama Allah mencintai acara ini. Ternyata para wali mengungkapkan, para malaikat pun mencintai acara ini. Hatta malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail alaihimus salatu wassalam, malaikat Hafun yang sangat banyak jumlahnya turun dari langit, malaikat Karubiyun, malaikat Sofun turun dari langit ikut hadir dalam majlis maulid. Kenapa? Kenapa? Para malaikat begitu antusiasnya menghadiri acara majlis maulid. Kenapa? Karena semua faham malaikat pun tidak akan ada tanpa ada Rasulullah SAW. Malaikat pun tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi kalau tidak ada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Malaikat pun tidak akan mendapat rahmat kalau tidak ada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Begitulah Allah menghendaki. Bukan Allah tidak kuasa memberikan langsung rahmat, bukan. Namun Allah menghendaki bahwa Allah memberikan segala kebaikan, bahwa Allah menciptakan seluruh keadaan. Allah menghendaki, Allah jadikan Nabi kita sebagai wasilah. Itu kehendak Allah. Seperti halnya manusia kita, tanpa orang tua Allah kuasa tidak menciptakan manusia? Kuasa. Buktinya Nabi Adam alaihissalatu wassalam tanpa orang tua. Ada yang tanpa bapak, itu buktinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam tanpa bapak. Artinya Allah kuasa. Namun umumnya Allah berkehendak bahwasanya Allah menciptakan manusia seterusnya. Allah ciptakan dulu orang tuanya sebagai wasilahnya. Allah proses, Allah kondisikan sehingga orang tuanya menjadi wasilah keberadaan anaknya. Anaknya menjadi wasilah keberadaan cucunya, cucunya menjadi wasilah keberadaan buyutnya, terus ke bawah ila yaumil qiyamah. Begitu pula masalah rizki. Bukankah istri-istri yang punya suami menerima warna-warni rizki, wasilahnya adalah suami? Suami kerja ke sana kemari, padahal hakikat rizki dari Allah. Bukankah Allah kuasa memberikan rizki langsung kepada manusia? Baik laki atau perempuan, tentu Allah kuasa. Namun begitulah kehendak Allah. Allah kuasa
menciptakan semua makhluk tanpa pakai wasilah. Memang bagi Allah tanpa ada wasilah. Wasilah ini bukan nisbat kepada Allah, tapi wasilah ini adalah nisbat kepada sesama makhluk yang lainnya. Rasulullah bukan wasilah bagi Allah, tapi Rasulullah bagi wasilah bagi seluruh makhluk yang lainnya. Faham? Faham? Allah, ingat, Allah menciptakan tanpa sebab. Ingat, Allah menciptakan tanpa sebab. Tidak mungkin Allah menciptakan dengan sebab. Kalau Allah menciptakan dengan sebab, Allah ditekan oleh sebab. Paham tidak? Kalau Allah ditekan oleh sebab, Allah lemah. Nanti tidak jadi Allahnya. Allah maha suci dari seluruh sifat kekurangan. Makna Allah menciptakan dengan sebab, ini sebab bukan nisbat kepada Allah, tapi sebab nisbat kepada makhluk yang lainnya. Jelas? Rasulullah SAW ini bukan wasilah Allah, tapi wasilah makhluk. Wasilah bagi seluruh makhluk yang lainnya, di mana seluruh makhluk yang lainnya tidak mungkin ada tanpa Nabi. Di mana segala kebaikan yang tersebar kepada seluruh makhluk yang lainnya tidak mungkin ada tanpa Nabi. Begitulah Allah menghendaki. Bukan Allah tidak kuasa, tapi ini adalah kehendak Allah. Paham? Jelas? Alhamdulillah. Sudah, kalau sudah jelas, sudah HS. Alhamdulillah. Segitu aja dulu difaham tentang hebatnya anugerah, makna daripada maulid ini. Makanya kalau ada orang yang mengatakan maulid bid'ah, dhalalah dan sebagainya, orang tidak paham kepada kedudukan keberadaan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kepada kedudukan keanugerahan wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kepada kedudukan keanugerahan yang terhebat kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini orang tidak faham kepada makna tasyakur bin ni'mah atas diciptakan dilahirkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau faham, maka pasti semuanya akan larut dalam majlis maulid, seperti halnya para malaikat pun larut, seperti halnya para wali pun larut, seperti halnya semua ulama, semua solehin, mukminin, mukminat larut. Makanya ahli tafsir mendukung, ahli hadis mendukung. Tidak ada seorang pun ahli tafsir yang berani menganggap dolalah bid'ah. Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu ahli tafsir, beliau menyusun satu kitab secara khusus di dalam menceritakan tentang keagungan, keistimewaan maulid. Dan para ahli tafsir yang lainnya, para ahli hadis yang lainnya, itu yang menyusun kitab-kitab maulid adalah para ahli hadis, para ahli tafsir radhiyallahu anhum ajma'in. Mana mungkin para ahli tafsir menganggap baik dan menganggap hebat kepada maulid Nabi, yakni hadir dalam acara maulid Nabi, merayakan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul orang-orang yang bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, lalu menganggap bid'ah dhalalah kepada amalan maulid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka fahami oleh kita dan yakinkan oleh kita bahwasanya apa yang kita lakukan ini semuanya adalah perkara yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu, perkara yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang melahirkan pahala yang hebat, anugerah dari Allah yang hebat bagi kita semuanya. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkannya. Semoga kita menjadi ahli kebaikan,
segala kebaikan yang lahir di majlis yang agung ini, yang Allah hujankan kepada ahli majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghujankan segala kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita semua. Semoga Allah memberikan nur, cahaya dan asrarnya Rasulullah SAW kepada kita semua, hingga kita menjadi ahli kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli anugerahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana para jamaah keluarga besar Pondok Pesantren Majlis Ta'lim Ciburial di